Halo, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin channel Pothead. Semoga kamu yang nontonin video ini selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, di channel ini aku suka ngebahas topik-topik seputar podcasting dan juga home recording. Jadi kalau kamu suka topik-topik kayak gini, jangan lupa subscribe channel YouTube Pothead. Terus follow juga di Instagram @pothead.id. Kali ini aku mau ngebahas tentang perbedaan mikrofon tipe kondenser dan dynamic. Kalau misalnya ada dari kamu nih yang udah tahu tentang perbedaan keduanya, mendingan skip aja videonya karena nggak bakalan ada hal baru yang bakalan aku jelasin di video ini. Tapi kalau misalnya ternyata kamu belum tahu, mungkin video ini bisa bermanfaat buat kamu. Jadi, di Potluck itu tuh, aku kan selain bikin podcast untuk pribadi, aku juga suka bantuin produksiin beragam podcast ya. Ada podcast untuk temen, terus ada juga podcast untuk klien yang memang nge-hire kami tuh secara profesional. Nah, ini kan udah tahun 2023 ya. Walaupun memang sepak terjang podcast di Indonesia ya belum lama-lama amat sih. Tapi nih, dari pengalaman, aku masih banyak menemukan kalau banyak yang memilih mikrofon itu tidak tepat. Entah karena ya mungkin dia nggak tahu, atau dibohongin vendor, atau ya vendornya nggak peduli, atau bahkan ya mungkin si podcasternya sendiri nggak peduli, atau nggak ngeh juga sama perbedaannya. Jadi singkat aja ya, ini aku simplifikasi aja. Sederhananya, si mikrofon tipe kondenser ini tuh memang dibuat untuk sangat sensitif ya menangkap sumber suara yang ada di sekitarnya dia gitu. Ini memang diakibatkan dari bagaimana dia dibentuk. Suara napas kita aja tuh bisa kedengeran ketika lagi rekaman. Terus suara fan dari komputer gitu ya, ketika kita rekaman ada komputer di dalam ruangan, itu tuh juga bisa masuk. Belum lagi kalau mikrofon tipe ini tuh dipakai untuk podcasting gitu ya, di mana sumber suaranya itu kan bisa lebih dari satu orang pembicara ya. Misalnya nih, aku podcasting berdua sama temen gitu ya. Nah, suaraku udah pasti kedengeran dengan jelas di mikrofon yang aku pakai. Tapi suara narsumku yang ada di samping atau di depan, itu tuh juga bisa masuk ke dalam mikrofonku. Apalagi kalau misalnya jarak ngobrolnya tuh deketan. Terus kalau misalnya kita syuting podcast video gitu ya. Biasanya kan kalau lagi syuting itu udah pasti ada kameramen. Terus misalnya kita ngundang narasumber nih. Nah, narasumbernya misalnya dia membawa teman gitu ya ke dalam ruangan. Nah, pas lagi syuting, kalau misalnya ada yang batuk gitu pas lagi rekaman, itu udah pasti masuk. Terus misalnya si temennya narasumber ini dia duduk diem, tapi dia sambil ngetik-ngetik di laptop. Ya mungkin dia pikir suaranya nggak bakalan masuk, tapi dalam kasus-kasus tertentu tentu saja bisa masuk. Belum lagi kalau misalnya suara-suara noise itu tuh jadi satu dengan suara pas kita lagi ngomong. Nah itu ya sulit sih ya, sulit untuk dihilangkan pas lagi post-pro. Jadi kan makin ribet ya. Belum lagi aku juga menjumpai nih, ada yang posisi ngomong ke mikrofonnya itu tidak tepat. Bahkan nih, di salah satu series ya dari Korea Selatan yang judulnya itu All of Us Are Dead, itu ada adegan di mana tokohnya itu ngomong ke mikrofon. Mikrofonnya tuh tipe kondenser, mereknya AKG. Mikrofonnya sih bagus ya, tapi posisi ngomong dia ke mikrofon itu tidak tepat, jadinya mikrofonnya tuh nggak maksimal menangkap suara dia. Karena diafragma si mikrofon kondenser yang ini tuh ada di samping, bukan di atas. Terus belakangan ini, aku tuh juga dapetin klien yang nge-hire Potluck untuk bikin podcast video. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol, dia tuh sempat ngeluh kalau dia mendapatkan noise gitu ya di hasil rekaman suaranya dia. Dan dia bilang juga, padahal dia pakai alatnya tuh nggak murah gitu ya, cukup mahal kalau dari ceritanya. Akhirnya aku nanya kan ke dia pakai mikrofon apa, ternyata mikrofon yang dia pakai itu kondenser. Sebenarnya sih memang nggak apa-apa juga kalau mau pakai mikrofon tipe kondenser ini ya untuk podcasting ataupun untuk bikin konten dengan format wawancara gitu. Tapi memang mikrofon kondenser ini tuh peruntukannya atau habitatnya dia itu tuh memang di dalam studio yang sudah isolated atau ya yang sudah ditreat secara akustik. Bahkan setauku ya, podcast dari NPR, kalau dari yang aku baca di artikel itu, dia pakai mikrofon Neumann U87 yang legendaris itu tuh buat rekamannya. Tapi memang dia tuh udah punya studio broadcasting radio. Jadi sebenarnya sah-sah aja kalau misalnya mau pakai mikrofon tipe kondenser gitu ya, selama ruangan kita tuh memang cocok untuk itu. Soalnya kan sayang ya, misalnya kita udah ngabisin uang nih untuk beli alat yang mahal gitu ya, tapi ternyata peruntukan alatnya tuh memang nggak sesuai dengan tujuan konten kita.
Nah, kalau misalnya untuk podcasting sih, menurutku ya bukan menurutku doang sih ya, logikanya sih memang paling tepat itu pakai mikrofon yang tipe dynamic. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang mikrofon tipe dynamic, ini aku mau ngetes aja perbedaan singkat ya dari sifat kedua mikrofon ini nih, condenser sama dynamic. Oke, sekarang ini aku pakai mikrofon kondenser ya. Jadi udah ada satu di hadapanku, terus satu lagi ceritanya di hadapan narasumber ya. Karena ini ceritanya settingan untuk podcasting berdua gitu. Ini aku pakai tipe kondenser yang diafragma kecil, keluaran dari Rode, itu yang M5. Nah, yang di hadapanku ini kita sebut aja dia mikrofon A, terus yang itu mikrofon B ya. Dan ini sembari aku ngomong, ini suaranya akan diputar secara bergantian nih antara mikrofon A sama mikrofon B. Jadi kira-kira gimana? Kamu bisa dengerin gak nih? Suaraku yang keluar di mikrofon B tuh kedengeran jelas atau enggak nih menurut kamu? Ini juga baru diafragma kecil ya. Kalau misalnya kita pakai kondenser yang diafragma besar nih, yang umum dipakai oleh orang-orang, udah pasti mikrofonnya tuh lebih sensitif lagi menangkap suara. Dan ini sebagai perwakilan dari mungkin suara-suara noise gitu ya. Aku akan putar di handphone nih. Ini ceritanya kayak ambience perkantoran gitu. Coba kita dengerin ya. Oke, ini udah aku taruh. Jadi handphonenya aku taruh di sofa. Terus jarak dengan mikrofonnya itu kurang lebih sekitar 50 sentian lah. Nah, gimana nih? Kamu denger nggak suara-suara noise ini masuk ke dalam mikrofon? Atau ya, seberapa gede nih suara noise-nya masuk ke dalam mikrofon? Coba ceritain ya nanti di kolom komen. Nah, sekarang aku udah ganti mikrofonnya dengan mikrofon tipe dynamic ya. Ini aku pakai yang Behringer, itu yang XM8500. Jadi sama nih, ada dua mikrofon, jaraknya kurang lebih juga sama, sekitar 1 meteran gitu ya. Ini yang di depanku, kita sebut aja dia mikrofon A juga, yang itu mikrofon B. Nah, kalau misalnya dari, udah dengerin nih, ini kan diputar secara berganti-gantian juga ya. Mikrofon A sama mikrofon B, gimana menurut kamu? Suaraku yang masuk ke mikrofon B kedengeran jelas apa enggak? Nah, sekarang sebagai perwakilan dari suara latar, aku juga akan tetap masukin ambience dari perkantoran ini ya. Jadi ini jaraknya juga dari handphone yang ada di sofa dengan mikrofon kurang lebih sama, sekitar 50 sentian. Kamu juga bisa denger lah ya, ini menurut kamu gimana nih perbedaannya dengan yang kondenser sebelumnya? Dan oh iya, jadi ini suaranya nih raw ya, audionya nggak diapa-apain sama sekali. Nggak di noise reduction juga, paling cuma levelnya aja disamain. Nah, jadi bedanya dengan mikrofon tipe dynamic ini, sederhananya sih mikrofon tipe dynamic itu tuh cuman sensitif menangkap suara yang dekat dengan kapsulnya dia aja. Jadi memang dia tuh tergantung dari besaran volume suara yang kita kasih nih ke si mikrofonnya itu. Nah, jadi suara-suara yang kecil atau mungkin yang jauh dari dia, itu tuh secara otomatis dia nggak akan bisa menangkapnya dengan baik. Jadi memang benar-benar bertolak belakang ya sama kondenser. Sekali lagi, buat kamu yang udah tahu, ini udah bukan hal yang baru lagi ya. Cuman memang aku cukup banyak menjumpai nih di klien-klien aku yang udah sewa studio gitu ya. Atau mungkin dia rental alat nih dari vendor-vendor yang lini podcastingnya mungkin masih terbilang baru karena kelihatannya lagi marak aja gitu. Nah, klien-klienku ini biasanya suka angkat soal noise itu. Walaupun noise-nya yang mana sebenarnya ya itu memang masih harus dicari tahu lagi ya dengan lebih spesifik. Cuman misalnya ketika aku nanya-nanya terus ngelihat spek alatnya dan udah ada mikrofon kondenser di situ, wah ya itu repot sih. Apalagi kalau misalnya ruangannya juga sembarangan gitu ya. Kan kasihan ya, mereka udah serius mau bikin konten tapi alatnya nggak tepat. Atau mungkin ya misalnya udah sewa alat nih tapi vendornya ngasih mikrofon yang juga tidak tepat gitu kan. Ya, sekian dulu lah ya episode ngedumel dari aku kali ini. Kalau misalnya ada dari kamu juga nih yang punya masalah-masalah serupa, terus pengen tanya-tanya lebih lanjut gitu ya soal alat-alat perpodcastan, bisa langsung DM juga aja ke Instagram @pothead.id. Nanti aku akan kasih tahu infonya lebih lanjut di situ. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya, subscribe channel YouTube Pothead, terus follow juga di Instagram @pothead.id. Sampai jumpa lagi. Dadah!